Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan. Masih bersama saya, Hidebawati Inyomanjana, dalam Ngobrol Pintar Bawati, Resi Yatnya Sruti Murni. Nah, semeton kita kini sampai pada bagian yang sangat lembut, sangat dalam. Bagian yang membicarakan tentang kesadaran murni sebagai saksi atau sebagai saksin. Inilah inti dari resiyatnya yang sejati. Nah, bukan lagi bicara tentang pengetahuan atau nafas, melainkan tentang siapa yang menyaksikan semua itu, kesadaran Brahman dalam diri ini. Nah, terkait dengan resi sebagai saksin, kesadaran yang menyaksikan tanpa adanya mengikat, ini seperti dalam mantra Sruti, saksi ceta kewalo nirgunasce, yaitu kesadaran adalah saksi, murni, tunggal, dan tanpa sifat. Pertanyaannya, siapa saksin menurut Sruti? Nah ini teman-teman, ini akan dijawab dengan gamblang oleh Weda, tepatnya di Badaranyaka Upanishad pada Adhyaya keempat, Brahmana 3, mantra ke-23. Saya akan menyanyikan lagi dengan fales ya, tidak dengan benar gitu, ampure gitu ya. Ya esa supta saprajna, ya esa saksi sarwesam bhutanam. Dia yang berdiam dalam tidur, itulah kesadaran tertinggi. Dia adalah saksi. Dia adalah saksin, sang saksi dari seluruh makhluk. Nah, para bhakta Hindu Nusantara, Sruti ini mengajarkan bahwa saksin adalah inti diri yang tetap terjaga bahkan saat tubuh tidur, pikiran berhenti, dan indera diam. Jadi inilah sebagai saksin inti diri yang tetap terjaga bahkan saat tubuh tidur, pikiran berhenti dan indera diam. Itu maksudnya. Ia tidak berpikir, tidak menilai, tidak berbuat, hanya menyaksikan. Dialah yang disebut Atman, yang dalam resi telah menyala sebagai kesadaran murni. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saksin tidak terikat oleh pikiran maupun tindakan lainnya. Ya. Dapat dijelaskan melalui kata Upanishad pada Adhyaya kedua, Vali kedua ya, dan mantra ke-9. Anor aniyan mahato mahiyan atmasya jantor nihito
guhayam. Atman yang berada di dalam diri ini lebih halus dari yang paling halus dan lebih besar dari yang paling besar, bersemayam di dalam gua hati setiap makhluk. Maknanya adalah, para bhakta, Saksin tidak berada di luar, ya, tetapi ada di dalam diri ini, ya, menyaksikan segala gerak, pikiran, perasaan, dan semua tindakan kita. Ia tanpa terikat olehnya. Dalam Sruti inilah tahapan tertinggi, ya, tahapan tertinggi dari resiyatnya. Karena bhakta tidak lagi mempersembahkan sesuatu, melainkan berhenti dalam kesadaran murni dan menyadari bahwa ia sendiri adalah persembahan itu. Kemudian saksin adalah keheningan di balik semua getaran. Bagaimana maksudnya ini? Saya ulangi. Saksin adalah keheningan di balik semua getaran. Dapat dijelaskan oleh Weda, oleh Rig Weda, Mandala 10 Sukta 29, mantra kedua. Nasar asin no asat asitadanim nasit rajo no vyoma paroyat. Pada mulanya tidak ada yang nyata, tidak pula tak nyata. Tidak ada ruang, tidak ada langit yang tinggi. Jadi kayak filsafat ya. Saya ulangi. Pada mulanya tidak ada yang nyata, tidak pula yang tak nyata. Tidak ada ruang, tidak ada langit yang tinggi. Nah, ini dalam keheningan asal ini, bhakta yang tetap hadir hanyalah kesadaran itu sendiri, yaitu saksin. Ia tidak menjadi terang, ya, tidak menjadi gelap, dan tidak berkata, tidak diam. Namun dari kesadarannya lahir segala sesuatu. Itulah yang didengar para rsi saat seluruh lapisan pikiran telah diam. Nah, itulah sangat agung, ya. Patut kita dalami kembali di lain kesempatan. Kita beranjak berikutnya, bagaimana menjadi saksin adalah menjadi Brahman. Nah ini, menjadi saksin adalah menjadi Brahman. Nah, hal ini diungkap dari Aitareya Upanishad pada Adhyaya 3, mantra ketiga. Prajnanam Brahman. Kesadaran murni adalah Brahman. Kesadaran murni adalah Brahman. Inilah puncak dari seluruh Weda. Nah, Bhakta, ketika seorang menyadari bahwa yang menyaksikan di dalam dirinya adalah Brahman itu sendiri, maka tidak ada lagi jarak antara manusia, mantra, dan Tuhan. Semuanya adalah satu kesadaran yang tak terpisah. Maka seorang resi sejati bukan yang banyak berbicara, tetapi yang mampu diam dalam kesadaran penuh, menyaksikan tanpa terikat. Nah,
bagaimana menuju kesadaran saksin ini, teman-teman. Nah, jalan menuju kesadaran saksin ini dapat kita ungkap melalui penjelasan Prasna Upanishad, adhyaya keempat, mantra ke-10. Sa esa saksin prasnasya prajna atman. Dialah saksi dari prana, kesadaran yang menyinari kehidupan. Nah, para bhakta, Shruti menuntun kita agar tidak melekat pada napas, sabda, atau bahkan yajna, tetapi menebus semuanya. Tetapi kita harus mampu menembus semuanya untuk melihat siapa yang menyaksikan semua itu. Inilah jalan Pararsi. Mereka tidak mengejar bentuk, suara, atau api, tetapi berdiam dalam kesadaran yang menjadi sumber dari segalanya. Nah, seperti ini. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, pada akhir sesi ngobrol pintar ini dapat saya simpulkan bahwa menjadi seorang resi sejati bukan berarti menjadi pengucap weda, tetapi menjadi saksi dari seluruh weda yang hidup dalam diri. Barang siapa menyadari dirinya sebagai saksin, ia telah menyatu dengan Brahman yang abadi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Ide Sayang Widiwasi, Brahman. Kelemahan dan kekurangan adalah milik saya. Mohon memberikan komentar yang positif demi kesempurnaan tersebut. Demikian, semoga dapat saling membicarakan. Mari terus kita melaksanakan Trikaya Pursude sehingga kita dapat selalu hidup harmonis. Suksema, Om, Santi, 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 Om. Rahayu.